Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rohmania Yu Arnanda, nomor absen 28 dari kelas 9D. Saya akan menjelaskan tentang gerilya dan agresi militer. Perang gerilya. Pengertian: perang gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol guerrilla yang secara harafiah berarti perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam grup yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. A.H. Nasution yang pernah menjabat pucuk Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD menuliskan di buku Pokok-Pokok Gerilya. Bagi tentara, perang gerilya sangatlah efektif. Mereka dapat mengelabui, menipu, atau bahkan melakukan serangan kilat. Taktik ini juga sangat membantu dan manjur saat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Kadang, taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung secara tidak terlihat atau invisible. Sampai sekarang, taktik ini masih dipakai teroris untuk sembunyi. Jika mereka menguasai medan, mereka dapat melakukan penahanan sandera, berlatih, pembunuhan, hingga menjadi mata-mata. Dan musuh dapat melakukan nomaden, yaitu berpindah-pindah dan menyerang secara sembunyi tanpa ketahuan oleh lawan. Tokoh besar dalam gerilya ini adalah Jenderal Sudirman dari Indonesia. Bahkan karena siasatnya ini membuat pasukan Belanda ketar-ketir ketika melawan pasukan gerilya Indonesia saat itu, dan ditiru oleh Ho Chi Minh sehingga Vietnam Utara menang melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Latar belakang: 14 Desember 1948, pasukan Belanda yang berada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, melancarkan agresi militer 2 dengan sandi Operation Cry. Serangan militer tersebut dirancang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yakni Jenderal Simon Spoor. Serangan militer tersebut merupakan aksi polisional atau politional actis, merupakan sebuah upaya melumpuhkan aksi-aksi perlawanan bangsa Indonesia yang terus berlangsung dimulainya Perjanjian Linggarjati di Istana Merdeka Jakarta pada 15 Desember 1946, yang kemudian berlanjut disepakatinya Perjanjian Damai di atas kapal USS Renville, seperti yang sering diingat dalam sejarah Perjanjian Renville. Proses terjadinya: dalam perang gerilya, Jenderal Sudirman memimpin pasukan dari atas tandu, sebab kondisinya yang lemah akibat penyakit bronkitis yang dideritanya. Perang ini juga merupakan jawaban kekecewaan Jenderal Sudirman kepada Soekarno-Hatta yang lebih memilih jalur diplomasi dibanding berperang untuk menjaga kedaulatan NKRI. Awal mula terjadinya perang ini yakni pasukan tentara Belanda melakukan penyerangan militer kedua, melakukan serangan dari udara, laut, dan darat ke seluruh wilayah Nusantara pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya ialah menguasai Nusantara kembali dengan cara keseluruhan. Perjalanan bergerilya selagi 8 bulan ditempuh tak lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seiring Sudirman wajib ditandu alias digendong sebab dalam keadaan sakit keras. Seusai berpindah-pindah dari berbagai desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Tujuannya adalah untuk menguasai keadaan sekitar musuh, sehingga dapat melakukan penyanderaan tanpa diketahui, membunuh musuh dengan tanpa suara, serta menghabiskan pasukan musuh tanpa diketahui oleh pemimpinnya. Dampak yang pertama adalah adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. 2. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Agresi militer. Agresi militer Belanda 1. Pengertian: agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia
yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Latar belakang agresi militer Belanda I dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Proses terjadinya pada tanggal 19 Juli 1947, akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi dan menguasakan untuk menyerbu Republik kepada Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan di mana-mana baik melalui darat dan udara. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan tersebut diterima tanggal 31 Juli 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, sehingga aksi lanjutan Belanda untuk menduduki Yogyakarta tidak berhasil karena dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Tujuannya yaitu, yang pertama, tujuan politik, mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan ekonomi, merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Dan yang ketiga, tujuan militer, menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer satu oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda. Harus diakui, TNI mengalami pukulan berat saat agresi militer Belanda satu itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat. Keberhasilan pejuang diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office atau Komite Jasa-Jasa Baik. Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas wakil Australia Richard Kirby, wakil Belgia Paul van Zielen, dan wakil Amerika Serikat Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan pemerintahan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan
Belgia menentukan anggota KTN ketiga yaitu Amerika Serikat. Agresi militer Belanda II. Pengertian: agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno dan Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Latar belakang: agresi militer Belanda II dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting. Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Serangan agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia dan militernya. Hasilnya dapat menguasai ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda juga berhasil menahan presiden, wapres, dan para pejabat pemerintahan sipil maupun militer lainnya. Namun Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dapat meloloskan diri dan selanjutnya melakukan perang gerilya. Dampak agresi militer Belanda II. Adanya agresi militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda II. Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut: menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai atau hasil perundingan Renville, meyakinkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia cinta damai terbukti dari sikap menaati hasil perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN, membuktikan bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simpati internasional terhadap Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.